Lihat Alorose dan Cloud yang babak belur dan nggak mungkin bisa bertarung karena ternyata mereka sudah ditumbangkan Footman dan Trish duluan. Laples menyuruh mereka untuk melarikan diri, namun Alorose dan Cloud malah mencibir Laples jika mereka tidak akan melakukan hal-hal sepengecut itu dikala tuannya yaitu Leon butuh bantuan. Mereka berdua percaya jika Rimuru pasti akan datang. Mereka pun sudah membulatkan tekadnya untuk mengulur waktu. Bahkan mereka tidak peduli jika harus mengorbankan nyawa mereka. Sontak Laples pun tertawa sambil mengatakan, "Kalian benar-benar begitu bodoh ya." Seketika dua prajurit Leon itu pun ikut tertawa meskipun nyawa mereka diambang kematian. Suara dalam hati Laples berkata, "Aku juga tidak boleh kalah." Dengan semangat membaranya, Laples mengatakan, "Ayo kita mulai pekerjaan ini. Jika kita membunuhnya, semua akan kembali normal bukan? Aku akan melakukan yang terbaik." Sambil mengatakan hal tersebut, Laples melototi setiap gerak-gerik Filwe yang ada di depannya. Pertempuran pun berlanjut. Dari pihak Laples hanya ada 4 orang, yaitu Laples, Sylvia, Alorose, dan Cloud. Sedangkan dari pihak musuhnya ada 6 orang yang beranggotakan Filwe, Footman, Trish, Leon, Yuki, dan Kakali. Di situ, sebelum ajang pertumbukan dimulai, Laples dan Sylvia masih sempat-sempatnya bercanda. Dari hal itu, Laples merasakan jika dia kenal dengan Sylvia, tapi Laples meragukan perasaan itu karena dalam ingatannya dia belum pernah bertemu dengan Sylvia. Setelah itu, Sylvia pun langsung memasang kuda-kuda dan mengidentifikasi musuh di depannya. Namun anehnya, Filwe seolah-olah meremehkan musuhnya. Pokoknya di sini cuy, Filwe tuh menyerahkan semuanya pada bawahnya untuk mengatasi masalah ini. Bagi Sylvia, kesombongan Filwe akan menghancurkan hidupnya sendiri. Tapi di sisi lain, Sylvia tahu jika Filwe memiliki kekuatan melebihi dirinya, dan itu membuat Sylvia merinding. Laples pun berpikir jika nggak ada kemungkinan bagi mereka untuk menang, apalagi kekuatan mereka di bawah Filwe. Menurut Laples, cara terbaik adalah mengulur waktu sambil menunggu kedatangan Rimuru. Sekilas info cuy, Sylvia itu memiliki EP yang sangat tragis dengan nilai nggak sampai 2 juta. Dan dia memiliki senjata tingkat mitos yaitu Vajra. Sylvia juga memiliki skill ultimate Thunder King Indra atau skill sistem cuaca tertinggi. Di saat itu, Sylvia berkata, "Cloud, Alorose, bantu aku sementara. Untuk kau Badut, lawanmu adalah..." Sebelum Sylvia selesai ngomong, tiba-tiba Yuki datang menerjang Laples dengan tendangannya. Laples yang kaget langsung menagis tendangan itu dengan berkata, "Apakah kau serius bos?" Gak lama datang Kakali. Dia berkata, "Kau berbahaya Laples, aku akan menjadi lawanmu bersama Yuki sama." Laples pun putus asa karena dia harus melawan kedua orang yang dia hormati. Laples mengatakan, "Ini tidak adil. Maksudku, apakah kau mencoba membuatku menangis?" Di saat yang sama, Leon yang sedang didominasi mulai bergerak menuju Sylvia. Leon mengatakan kepada Sylvia jika dirinya tidak mau bertarung dengan gurunya sendiri. Leon pun menawarkan Sylvia untuk bergabung saja dengannya. Namun Sylvia bukannya menerima ajakan Leon. Sylvia malah menertawakan ajakan itu. Di situ Sylvia juga berkata, "Kau memiliki seseorang yang kau sukai bukan? Lantas bagaimana perasaannya jika dia melihatmu seperti ini?" Seketika hati Leon berkata, "Nani?" Dari ucapan Sylvia yang singkat itu membuat hati Leon goyah, dan akhirnya Leon pun mendapatkan ketenangannya kembali. Lalu Leon mengatakan, "Pertanyaanmu cukup konyol. Setelah semua ini selesai, aku pasti akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku yakin dia akan menungguku sampai saat itu." Namun Sylvia menanggapi ucapan Leon dengan mengatakan jika Leon terlalu bermimpi. Leon yang mendengar hal itu seketika emosi dan menerjang Sylvia. Seketika pertarungan antara Sylvia dan Leon pun dimulai. Di situ Kakali memerintahkan Footman dan Trish untuk membantu Leon. Di sisi lain, pertarungan Laples melawan Yuki dan Kakali sudah dimulai. Laples melemparkan satu persatu pisaunya menuju Yuki, tapi tidak ada satupun yang mengenai Yuki. Meskipun Laples bisa melihat beberapa detik ke depan, tapi semua serangannya tidak ada yang mengenai sasaran. Laples tetap keras kepala dan gak mau nyerah gitu aja. Laples yang masih gak percaya jika Yuki dikendalikan mengatakan, "Bos, kaulah yang mengatakannya. Kau bilang kau akan mengambil alih dunia." Namun Yuki mematahkan harapan Laples dengan berkata, "Dasar bodoh kau Laples. Apa kau masih percaya omong kosong itu?" Namun dengan semangat dalam hatinya, Laples bilang jika dia tidak akan menyerah meskipun harus mati. Dan selama Laples hidup, dirinya akan selalu percaya dengan ucapan Yuki untuk menguasai dunia. Yuki pun tertawa sambil mengejek Laples. Yuki pun mendekati Laples dengan melancarkan tinjunya. Di situ Laples pun hanya bisa bertahan sambil menahan tinju Yuki. Suara dalam hati Laples berkata, "Sungguh tinju yang sangat berat. Apakah orang ini benar-benar manusia?" Meskipun Laples terpojok, Laples mengetahui sesuatu dari serangan Yuki. Jika Yuki memberikan sebuah kode untuk bekerja sama dengan Laples, Laples di situ masih ragu-ragu. Tapi pada akhirnya Laples mencoba percaya jika Yuki telah memiliki kesadarannya. Mereka pun melakukan drama pertarungan, tapi adu pukulnya tetap beneran cuy. Mereka pun memulai drama itu.
Dan seketika mereka pun bergulat dan Laples pun terlempar karenanya. Mereka melanjutkan pertarungan sambil berguling-guling di lantai. Di saat itu wajah Laples gembira karena dia sangat yakin jika Yuki telah benar-benar mendapatkan kesadarannya. Mereka terus berguling sampai di mana mereka di tempat Kagali. Sesampai di situ, Laples menangkap Kagali dan Yuki mengambil skill ultimate Kagali. Kagali yang baru diambil skill ultimate-nya seketika badannya langsung lemas sambil berlutut. "Apa kau baik-baik saja ketua?" ucap Laples khawatir kepada Kagali. Sontak Kagali kaget dan bingung kenapa dia bisa mendapatkan kembali kesadarannya. Dan terlebih lagi, skill miliknya yaitu Domination King Melchizedek telah hilang darinya. Karena di situ Kagali otaknya pintar, gak kayak gua. Dia pun langsung memahami situasinya. Dan seketika Kagali menyuruh Footman dan Tiris untuk mundur. Di cerita yang lain, pertarungan antara Leon dan Sylvia semakin memanas. Leon melepaskan tebasan berkecepatan cahaya dan terlihat pedang Leon bersinar cerah. Dengan mengendalikan Purity King Metatron, Leon menyebarkan partikel roh di sekitar tubuh dan pedangnya. Kini Leon terlihat menjadi inkarnasi dari kehancuran dan menghancurkan semua yang disentuhnya. Namun Sylvia juga tidak tinggal diam. Sylvia mengeluarkan Thunder King Indra. Itu adalah kemampuan petir terkuat di alam. Sylvia tidak menggunakan petir itu untuk menyambar Leon, tapi dia menggunakan petir untuk menyambar dirinya sendiri. Setelah dia tersambar, Sylvia mendapatkan kekuatan yang luar biasa, Pak. Seketika gerakan Sylvia semakin cepat. Dengan kekuatan itu, Sylvia pun dapat mengimbangi Leon. Ting, tas, tas. Benturan antara pedang Leon dengan Sylvia terus berlanjut. Dan tentunya sangat-sangat sengit, Pak. Pertarungan mereka tidak bisa dilihat mata karena terlalu cepatnya. Bahkan Claude dan Alrose tidak tahu siapa yang lebih unggul di antara mereka berdua. Claude dan Alrose memang tidak mengetahui identitas asli Sylvia. Namun setelah melihat pertarungan yang ting tas-tas itu, mereka sangat kagum dengan kehebatan Sylvia yang bukan kaleng-kaleng. Tis dan Footman yang melihat pertarungan itu berkata, "Oh shit, si Leon sangat-sangat kuat melebihi ekspektasiku." Karena tidak mungkin mereka ikut campur dalam pertarungan Leon. Pandangan kedua badut itu tertuju kepada Alrose dan Claude. Sontak, Alrose dan Claude sedikit merasa was-was. Alrose dan Claude berkata, "Sial, mereka melihat kita. Kalau begitu, mari kita tunjukkan jiwa dari seorang kesatria." Kedua kesatria itu sudah memutuskan untuk memilih mati di medan pertempuran. Namun tiba-tiba, "Mundur, Footman, Tis!" Suara itu adalah suara dari Kagali. Alhasil, Alrose dan Claude nyawanya selamat dari ancaman para badut itu, Pak. Sementara, Filwe bingung. Dia tidak mengira jika semua yang dia rencanakan selalu mendapatkan halangan, berantakan, dan berujung kegagalan, Pak. Dan kini di depan matanya, Filwe tahu jika Kagali dan Yuki telah lolos dari regalia dominasi. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau bisa lolos dari regalia dominasi?" ucap Filwe. Namun di situ Yuki hanya tertawa. "Itu mudah saja, karena aku jenius. Aku merasa bahwa regalia dominasi berbahaya, jadi aku menggantinya dengan keinginan aneh dalam diriku," ucap Yuki. Dengan heran, Filwe tanya, "Sebuah keinginan aneh katamu?" Yuki pun menjelaskan jika dia bisa terbebas berkat dirinya memiliki skill Grady King Mammon. Sambil menjelaskan ke Filwe, Yuki mengedipkan matanya kepada Laples dan yang lainnya. Bagi Yuki, menghadapi Filwe sangat tidak mungkin untuk dirinya. Jadi Yuki tidak punya pilihan lain selain mengulur waktu sampai Rimuru datang. Sementara bagi Filwe, semua ucapan Yuki bukanlah sebuah kebohongan atau gertakan. Meskipun emosi, pikiran Filwe masih tenang. Di situ Filwe benar-benar menganggap Yuki musuh. Sampai-sampai Filwe menyipitkan matanya. Bagi Filwe, Yuki adalah musuh yang sangat berbahaya. Sedangkan Kagali beserta para badut yang lainnya bahagia karena ternyata Yuki telah kembali normal. Di tengah-tengah pertarungan, Sylvia berteriak, "Bisakah kau sadarkan Leon juga?" Di situ Sylvia meminta Yuki membebaskan Leon dari dominasi. Sejenak Yuki tersenyum, namun Yuki menolak permintaan Sylvia. Terlihat Yuki seolah-olah belum siap untuk mengambil skill yang sangat nggak ngotak milik Leon. Di situ Sylvia paham maksud dari perkataan Yuki, dan Sylvia akan menemani Leon bertarung. Dan ting tas-tas itu berlanjut lagi. Sementara keadaan Yuki juga tidak bisa disebut beruntung, karena dia berhadapan dengan Filwe. "Wahahaha, menyedihkan. Bagaimanapun, aku harus berurusan denganmu di sini," ucap Filwe. Meskipun dari pihak Yuki ada para badut dan menang jumlah, Yuki masih ngerasa jika dirinya nggak boleh meremehkan Filwe. Tapi semuanya di luar rencana Yuki. Filwe mengeluarkan kartu andalannya yang tidak pernah terpikirkan oleh Yuki. "Bunuh anak itu, bangun jahil," ucap Filwe memerintahkan Footman. Jahil atau Footman berkata, "Jadi kau memanggilku Filwe? Aku berutang budi padamu, tapi tidak baik diperlakukan seperti ini sepanjang waktu." Dalam sekejap, cerot, Yuki batuk berdarah dan saat menoleh ke bawah sudah ada tangan menembus tubuhnya. "Footman, apa yang kau lakukan?" ucap Kagali heran dengan perubahan sikap Footman. Footman pun seketika menarik tangannya dari tubuh Yuki dan berkata, "Diam kau Kazarim, apa yang kau lakukan? Membuang nama dan penampilan yang kuberikan padamu." Sementara Yuki mengalami cedera yang tidak bisa dianggap ringan. "Ya gimana Pak, itu jelas-jelas bolong anjing."
Tapi untungnya Yuki bisa menghentikan aliran darahnya. Jika orang normal, gitu aja dah mati, Pak. Setelah itu, Jahil menantang Yuki yang lagi sekarat. Gua, Yuki sama. Kagali dan Tears menghampiri Yuki, sementara Laples berdiri di barisan paling depan menghadapi Jahil. Sambil bertarung melawan Leon, Sylvia juga mengamati medan pertempuran yang lain. Sylvia saat itu tahu jika Footman adalah Jahil. Saat Jahil menyebutkan namanya, suasana di sana menjadi tegang. Bahkan wajah Kagali menjadi pucat. Jadi saat Millie mengamuk dan menghancurkan kota. Di saat yang sama, Filwe mencari Jahil, Pak. Filwe menemukan roh Jahil dan menyelamatkannya. Dan kejahatan itu dimulai waktu Kondo mengendalikan Clayman. Di situ, diam-diam Filwe menanamkan jiwa Jahil di tubuh Footman. Ayo Jahil, gunakan kekuatan yang kuberikan padamu dan hancurkan mereka, ucap Filwe memerintahkan Jahil. Dengan tawa jahatnya, tiba-tiba di tubuh Jahil muncul api, dan kini Jahil menjadi kaisar sihir api yang bisa menghancurkan apapun yang disentuhnya, dan tentunya bisa mengendalikan api dengan sesuka hatinya. Di situ topeng Footman juga melelet dan hancur karena panasnya kekuatan Jahil. Footman, kembalikan Footmanku, dasar bajingan, ucap Kagali sambil merengek sedih. Jahil merasa bahagia mendengar suara menyedihkan Kagali. Lalu Jahil melemparkan bola api menuju Kagali. Namun untungnya Laples menangkis serangan itu menggunakan peluru sihir. Tapi karena Laples terlalu lemah, serangan Jahil tidak ada yang bisa menghentikan. Serangan kuat Jahil terus menerjang Kagali dan muncullah sesosok pria, dan itu adalah Yuki. Dalam kondisi sekarat, Yuki mencoba bangun dan memblokir serangan Jahil dengan anti skill miliknya. Yuki bingung memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan melawan musuh di depannya yang sangat kuat. Sedangkan keadaannya sendiri begitu menyedihkan. Bahkan meskipun Yuki tidak sekarat, dia beserta para badut yang lain belum tentu bisa mengalahkan Jahil. Karena EP Jahil sekarang adalah 14 juta. Meskipun jenius, Yuki benar-benar depresi karena dia tidak bisa menemukan jalan keluar untuk situasi yang dia alami saat ini. Dan peristiwa Footman yang berkhianat ini sangat-sangat mengenai mental Yuki. Suara dalam hati Yuki berkata, selalu seperti ini, dunia ini benar-benar tidak masuk akal. Di tengah putusasaan, Yuki teringat oleh sosok Slam lucu dan menggemaskan. Seketika Yuki tertawa karena masih menemukan harapan di dalam hidupnya. Yuki berkata, bukan sifatku untuk bergantung kepada orang lain, tapi aku percaya dia akan segera datang. Jadi kita hanya punya satu pilihan. Semua badut yang mendengar ucapan Yuki jadi termotivasi dan bangkit kembali. 4 orang berdiri bahu-membahu menghadapi Jahil. Aku akan membalaskan dendammu Footman, ucap Laples. Dan seketika pertempuran pun dimulai. Meskipun sambil bertarung melawan Leon, Sylvia juga melihat pertarungan para badut itu. Sylvia menyadari jika Yuki and the gang mengulur waktu hingga Rimuru datang. Suara dalam hati Sylvia berkata, seperti yang Elchan katakan, Rimuru-kun sangat luar biasa. Bahkan saat dia tidak ada di sini, dia masih menjadi harapan semua orang. Ding, tas, tas, tas. Sylvia dan Leon tidak berhenti beradu pedang. Namun pikiran dan pandang Sylvia tidak melulu fokus kepada Leon. Bahkan Sylvia masih sempat-sempatnya berpikir jika Filwe emang sengaja nggak ikut andil dalam pertarungan karena Filwe nggak mau terjadi sesuatu di luar perkiraannya. Pokoknya Filwe ini pas pada banget gitu cuy. Melihat Yuki mengelak serangannya tadi, Jahil menyadari jika anti skill Yuki emang mirip dengan skill naga hewan peliharaan Milim. Jahil pun mengubah metode serangannya dengan kekerasan. Dengan tersenyum lebar, Jahil memukul Yuki sampai babak belur. Sontak Kagali emosi dan mengaktifkan mantra sihirnya. Namun sihir itu berhasil diblok Jahil. Seketika Jahil pun meninju perut Kagali. Jahil berniat membunuh mereka. Namun Jahil meminta konfirmasi bosnya dulu, yaitu Filwe. Atas izin bosnya, Jahil mengepalkan tangannya dan mengumpulkan kekuatannya pada kedua tangannya. Setelah itu, tangannya diulurkan ke atas langit. Seketika udara mulai bergerak, terbakar, dan terfokus pada satu titik. Di situ, Yuki melindungi semuanya dengan menggunakan Grading King Mammon. Namun itu hanya bertahan sebentar, karena serangan Jahil benar-benar begitu kuat. Kagali menggantikannya dengan mengaktifkan barrier. Tapi dalam sekejap barrier itu musnah. Hanya menunggu waktu semua badut binasa. Tiba-tiba Laples maju di barisan paling depan dengan menahan sihir nggak ngotak milik Jahil. Sedikit demi sedikit topeng Laples mulai retak. Sontak Sylvia kaget saat mengetahui jika wajah Laples adalah wajah orang yang dia cintai, yaitu wajah suami yang selama ini dia cari. Lari Sarion, ucap Sylvia. Tapi semuanya sudah terlambat. Dan duar, ledakan dahsyat terjadi dan Castellion pun hancur berkeping-keping. Setelah kejadian itu, Yuki tertawa putus asa. Gomen minasan, aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Maafkan kekacauan yang aku berikan kepada kalian, ucap Yuki dengan nada dipenuhi kesedihan. Di situ Kagali juga merasa bersalah. Tears juga mencoba menghibur Kagali agar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Menurut Tears, semua ini bukan salah Kagali, melainkan salah sang raja, yaitu Jahil. Laples dengan tersenyum juga mencoba menghibur Kagali.
Keadaan para badut sudah sekarat, tapi mereka menguatkan dan menghibur satu sama lain. Yuki di situ nanya kepada Laples tentang Sylvia. Laples pun berpikir dan mencoba mengingatnya kembali. Sontak Laples ingat jika dirinya bernama Sariot. Menyadari hal itu, Laples melihat ke arah Sylvia dan Laples bersyukur karena istri tercintanya masih diberikan keselamatan. Namun bagi Laples, sekarang yang terpenting adalah teman-temannya. Laples mengatakan jika dirinya akan selalu mengikuti Yuki. Melihat semua para badut tertawa, seketika Jail merasa iri dan dengki. Dia pun menghampiri mereka yang sedang sekarat. Jail berkata, "Aku akan menghancurkan jiwamu dan menghapusmu dari muka bumi. Sayonara." Meskipun mendengar ucapan Jail, Yuki dan para badut nggak takut sama sekali, Pak. Dan yang terpancar hanyalah senyuman di wajah mereka. Bersambung, Pak.